Fakultas Hukum Universitas Patimura Angkatan 2020. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang terminologi atau istilah pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Istilah yang pertama ialah coastal management. Coastal management adalah suatu bagian dari istilah pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di mana dijadikan sebagai salah pertahanan terhadap banjir dan erosi. Demikian pula dijadikan sebagai teknik untuk menghentikan erosi terhadap tanah. Kegunaan dari coastal management adalah untuk mengubah permukaan air laut yang kemudian dapat merusak sistem pesisir dengan meminimalisir sedimen pantai yang terganggu oleh energi pasang surut. Istilah yang kedua ialah coastal zone management. Coastal zone management merupakan pengelolaan wilayah pesisir mencakup wilayah pesisir untuk menyeimbangkan lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan aktivitas manusia. Kegunaan CZM adalah untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, meningkatkan, dan memulihkan jika mungkin sumber daya pesisir. Istilah yang ketiga adalah Integrated Coastal Resource, adalah suatu proyek untuk meningkatkan pengelolaan dan kondisi sumber daya pesisir dan laut dan keanekaragaman hayati dan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, apalagi di masyarakat pesisir yang secara siklus berkontribusi pada penipisan dan degradasi sumber daya lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan menganalisis mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Jadi teman-teman sudah jelas mengapa sampai kita harus menggunakan perencanaan secara sektoral daripada menggunakan perencanaan secara terpadu karena sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 27 tahun 2000 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kenapa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu tidak digunakan? Karena kurang dihargainya hak masyarakat adat atau lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Sasi, Manee, Panglima Laut, Awik-Awik. Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah